Jadi orang kalau keluar dari SD ku sama ketika anak mendengar kebanyakan anak-anak Darul Iman. Anak-anak Darul Iman itu kelebihannya, ya kebanyakan. Ya, kita kan nggak dengar pula semuanya gitu kan. Tapi ketika mereka yang diutus itu memang bacanya bagus dan tahsin. Dan ketika anak Darul Iman masuk ke Arisalah itu bagus. Maksudnya begini, kalau boleh kita turunkan jadi 80, maka 20% ini kita tentukan anak-anaknya, tapi nggak usah kita paksa dia hafal Zat. Yang 20% yang tidak bagus. Jadi memang fokusnya ke sini. Fokusnya dia bagus bacaannya, dia bagus. Jadi ketika dia kita memang betul-betul tentirkan dia menghafal itu. Jadi tidak lagi ada anak-anak yang kesalahannya menghafal. Karena gini, anak tadi mumpung Ustaz belum terlambat. Di Arisalah itu menurut anak udah terlambat. Ya udah masuk kategori terlambat, tapi belum bukan berarti tidak ada perbaikan gitu ya. Maksudnya tidak bisa diperbaiki. Tadi anak ngajar kelas 1, itu banyak sekali yang salah. Yang menguji, anak menguji, biasanya kan nggak pernah turun menguji karena mengontrol dan anak-anak pun takut berujian sebenarnya. Tapi karena tadi itu memang pengujinya kurang, nah sengaja ganti penguji, yang lainnya naik ke atas, anak yang kelas 1 mereka belum kenal kan sama anak. Kalau yang lain itu kan pada takut, jadi nggak mau ujian. Jadi ketika anak mendengar mereka membaca, itu yang terjadi ke anak itu adalah keresahan. Kenapa? Karena mereka menghafal tapi tidak tepat. Dan mohon maaf, anak tidak mengecilkan sesuatu. Ini adalah tugas kita bersama. Anak komentar ini untuk kita perbaiki sama-sama. Yang anak uji tadi itu ada anak SD ku. Siapa orangnya? Anak sebut aja. Ya, Hafizul. Anak ya. Hafiz Hafiz juga begitu. Artinya dari pribadinya. Dia gini kan. Jadi program seperti ini awalnya kita itu taksih, ada taksih sosial, jadi karena hal itu jadi guru akan mudah ya. Artinya lokal kita 20, maka guru taksih itu bukan sampai 30. Kan ke SDM kalau ini kata orang kita bisa naik gaji, itu bahasanya setiap tahun dia sampaikan. Artinya di gaji terus yang disampaikan dari Zahmar sampai dari Seri ya. Itu anak gua sampaikan sebesar anak kita memang dia bisa cuman dari segi mereka anak cara tidak masalah kita memang apa. Toh di Mesir itu orang antara sampai anak SD itu artinya awalnya kalau bisa itu dari Indonesia. Tapi buktinya yang tadi hafalan loh Ustaz. Iya. Yang tadi itu hafalan bukan bacaan. Anak sampaikan juga selainnya kemarin kan, bisa nggak kita mengukus ke vaksin berurusan apa? Kan prestasi kita sudah jelas ya tadi. Kalau secara apa sudah apa ya? Jadi gini San, kita kalau anak sekarang di atas itu untuk Renstra itu 80%. Nah 20% ini yang anak ini kan ke anak-anak yang belum mencapai target, ya mencapai target. Cuman untuk perbaikan tahsin, anak lebih kewalahan dibanding Ustadz. Ustadz punya, kalau anak nggak punya, anak cuman di musyrifah itu dia merangkap musyrifah dan itu cuma 3 orang. Artinya untuk ustaz-ustazah di sini itu lebih berpeluang gitu, untuk memperbaikinya. Jadi Ustaz ambil 80 orang anak yang bisa Ustaz selamatkan, yang 20% itu Ustaz ambil untuk dia tidak bisa tidak bisa terlalu digenjot dalam hafalannya, tapi tahsinnya tetap kita kawal. Sekarang kalau dia sudah gitu. Tapi Ustaz pastikan yang 20% tadi itu siapa anak-anaknya. Cek gitu kan. Diskusi dengan guru-guru siapa yang memang bagus bacaannya Ustaz, yang memang bagus kemampuan menghafalnya, itu kita kawal tahsin menghafalnya. Insya Allah kalau dia mengikuti ini nanti insya Allah. Tapi anak-anak yang menurut anak tadi itu tidak bagus. Kenapa? Karena ustazah menurut anak
udah bagus gitu untuk ukuran kita ya, untuk ukuran kita udah bagus untuk melahirkan. Kenapa? Ukuran kita ya, bukan bisa kita. Ya, ukuran bisa pun anak Allah alam, entah lulus di sana jadi guru entah enggak, gitu ya. Tapi pendengaran anak saat itu udah cukup bagus untuk untuk bisa kita sama-sama mengeroyok ini untuk menginikan anak-anaknya. Ana minta brainstorming sebentar. Nurul misalnya nih. Nurul megang berapa anak? Tapi insya Allah Nurul tahu kan dengan anak-anak Nurul? Tahu. Gimana bacaannya? Kalau di kelas dia yang beda 5 anak aja, 1 sampai 4 tuh ada namanya kelompok tahsin, ada kelompok tahfiz. Jadi yang tahfiz itu memang hafal aja, yang tahfiz itu memang harus dia akan hafal. Oh, dia nggak hafal dia? Tapi targetnya belum ada. Targetnya membuta lagi. Targetnya membuta lagi. Karena dia kelas rendah. Iya. Dia menghafalnya kapan Nurul? Kalau udah selesai dia buta lagi. Oh, berarti itu yang masuk 20% berarti Sa? Yang dia tidak digenjot? Kelas 1, kelas 2 kita membutuhkan bukunya. Tuntas buku, nanti kelas 3 baru hafal. Sama. Berapa targetnya Sa? Target 3 juz ke atas? kelas 6 kan 3 juz. Bisa dah tak Ustaz atur ya? sudah. Berarti patokan Ustaz berhasil atau tidak berarti nanti yang sudah belajar kali ini nanti kita ini kan. Ya, kalau yang di atasnya tidak bisa 100% Ustaz. Tidak bisa Ustaz 100%. Makanya anak kelas 1 kelas 2 ini anak berharap yang memang betul-betul dikawal. Nanti ketika dia udah menghafal kelas 3-nya dia udah siap. Itu ininya. Kalau di atas tuh campur-campur Ustaz. Jadi lebih banyak putus asanya di sana tuh. Itu kan. Tapi anak tidak pernah begitu aja salah gitu kan. Tetap tetap diusahakan. Cuman SDM anak tidak seperti yang ustazah di sini. Gambarannya itu. Itulah baru terpikir tadi karena udah melihat realitas anak-anak yang dikadukan ke anak itu seperti apa. Ini bagaimana bacaannya, ini gimana nih? Baru anak tahu seperti itu sampai terakhir anak memang betul akan cari anak-anak yang memang 20% itu tadi, dan itu memang kita klinikkan dia. Dan rasanya sampai hari ini anak cek tadi data yang tidak tuntas ujian itu udah lebih 20%. Nah itu untuk mencapai 20% maksimal itu mungkin masih ngos-ngosan. Jadi anak ingin menyamakan semangat Ustazah ya dengan Ustazah sama-sama tadi udah apa menurut anak udah semakin bagus. Jadi mari kita sama-sama maksimalkan ke anak-anak. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak tidak ada lagi pembiaran di kita. Nah itu kan anak-anaknya apa yang terjadi ketika dia hafalnya lancar, tapi ternyata dia hafalannya salah. Kenapa itu Kak? Karena dia biarkan, bukan karena anaknya. Dia dibiarkan. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Cepat sekali lah. Semuanya dengung gampangnya semua itu. Terus ada anak yang dia tidak anak akan cek nih anaknya, anak akan interogasi anaknya ini apakah dia di SD menghafal dia dia menghafal dia udah menghafal dari SD atau belum, atau memang dia di Arisalah dia menghafal ini. Kalau dia di Arisalah menghafal seperti itu berarti murabit tahdid paginya itu yang ini. Tadi yang menguji saya tahu gimana bacaannya. Anak dengar yang mengujinya Sat. Alhab ila fir'auna innahu tagha. Itu dia baca alhab. Oke lah kalau itu pertamanya dia nggak tahu karena nggak berharokat gitu kan. Tapi taghanya itu tagha katanya. Jannatin tajri. Kayak itu. Karena lemas satu lutut langsung. Ya Allah, ini gurunya yang mengujinya seperti itu. Gimana dia anak-anak nanti validitas nilainya nih ya? Validitas ini untung anak-anak kelas 1 itu belum tahu kan? Belum tahu anaknya di mana menguji.
Tapi kan berdasarkan itu. Coba kalau kakak kelas, kenapa nggak mau sama Ana? Saudara nggak lihat soal, saudara tahu salahnya. Nggak perlu saudara lihat soal, saudara tahu salahnya, panjang pendeknya saudara tahu katanya. Nah, makanya lebih banyak salah kami sama saudara daripada saudara yang lain. Saudara lain ini kadang-kadang ketinggalan tangannya itu, karena dia fokus pada soal. Itu. Nah, jadi berharap sekali lagi ke saudara, biarlah yang SMP itu begitu. Ya insya Allah ada usaha lah insya Allah ya. Yang jelas ya di SMP di atas anak-anak sudah semakin cinta dia dengan talaki. Jadi ketika belajar talaki ada ada bentrok dengan SCT-nya. Nggak apa-apa nggak ikut talaki, SCT aja. Dia bilang anak nggak mau anak maunya talaki juga ikut. Jadi ada beberapa, tapi banyak juga. Saudara kalau pergi ke masjid, itu anak yang belajar di depan anak pakai buku talaki, di belakang ada juga yang nggak mau beli buku talaki. Coba bayangkan. Anak udah sindir beberapa kali, itu udah sindir halus. Ya, gimana tuh? Kalau pernak-pernik yang lain, gimana hati kita membelinya? Gampang gitu kan. Tapi kayaknya nanti mau anak kasarin lagi kayaknya. Ya, mungkin karena buka topik ini jadi sangat menarik juga rasanya berani di sini di SDQ gitu kan. Apalagi melihat fenomena juga di sini juga, masya Allah juga sebenarnya Zah gitu kan. Yang kita rasakan di sini dari tahun ke tahun, walaupun anak sendiri juga belum terlalu beberapa tahun gitu kan. Tapi memang iya, yang terbilang tadi itu dan yang disampaikan oleh itu memang benar realita gitu. Kadang dalam tanda kutip karena perbandingan kita dengan anak tuh, karena yang kita ajarkan anak SD gitu kan Zah, memang nggak cukup waktu kan. Karena kami dulu Zah, satu orang guru tuh kadang sampai 10, 11, pernah ya dulu ya kan ya, 12, 13 dulu kan. Nah jadi di sana ada rasa sedikit kalau misalnya anak bawah gitu kan, anak bawah guru-guru yang kelas rendahnya mengajarkan anak kelas 5 dan 6, mereka suka protes juga. Karena mereka mendengarkan bacaan anak kelas 5, 6 tuh udah nggak mau duluan gitu. Tapi dengan waktu kita yang terbatas, kadang kita memang ingin sekali gitu kan, ingin tidak membiarkan. Tetapi kalau misalnya kita jalankan seperti itu dengan tuntutan yang ada, nggak jadi jalan kita Zah. Di sana dilematisnya gitu kan Zah. Kalau anak sendiri emang terasa tuh dulu tuh, kadang anak gitu kan rata-rata bagian kita hadapi anak SD dengan latar belakang orang tua kita juga pada sibuk gitu kan, yang memang kebanyakan hanya mengandalkan anak mengaji gitu dari sekolah gitu kan. Jadi ada rasa sedih juga kadang gitu kan, karena anak-anak ini mereka masih SD, mereka juga belum tahu semangat belajar, belum ada kesadaran belajar, di rumah juga orang tua sibuk gitu kan. Sementara mereka kayak itu kondisinya. Kita yang ingin berkotor mengajarkan mereka, tapi mereka belum tahu apa arti belajar kayak gitu. Ya. Kayak itu umpama. Sementara mereka jumlahnya juga kadang rasanya agak kurang sebanding. Itu yang agak dilemanya. Oke. Berarti gini lah, namanya anak-anak dia belum mengerti dengan belajar. Ada yang satu yang menurut anak bisa kita tingkatkan, audio. Audionya diperbanyak berarti. Nah, misal ya harus ini kita dengan kurikulum kan. Jadi misalnya nih jam pertama itu memang serentak aja dulu untuk mengapakan gitu. Nggak tahu apakah di sini dirasakan atau tidak. Mudah-mudahan tidak ya. Kalau di atas itu bercirebut apa nih bahasanya? Rebutan dengan akademik. Nah, rebutan dengan akademik, kita maunya ada porsi sedikit di sekolah itu yang memberikan tahfidz ini, tapi nggak bisa karena kurikulumnya berbicara lain pula gitu. Ketika ada anak yang kita mau karantina, dia tidak selesai hafalan, itu pada protes guru-guru. Sama kami anak ini dia bermasalah, nah ini udah diinikan juga, itu tambah berapa aja. Jadi kita saling berebutan. Tahfidz merasa penting, guru olahraga juga merasa penting, gitu. Nah, ini. Jadi dia satu tingkat itu audionya sebenarnya bisa difungsikan. Misalnya audionya dulu dijalankan. Berarti di sini udah ada fasilitasnya belum? Udah dulu. Masing-masing. Sebelum kami ada di fasilitasi Kitab Quran ya sebenarnya. Alhamdulillah itu juga dicobakan gitu karena waktu Ahmad Jaza itu udah ada juga kami di informatika sama
kita di sini. Iya, nanti kan kita tarakikan kan, kita bukan ayat gitu. Nah, nanti anak ada yang lambat sekali, habis itu ada yang sedang, ada yang cepat. Jadi anak yang cepat itu saya bosan lagi Zak. Bosan dia kan, tapi yang lambatnya masih belum dapat dia itu Zak. Kalau yang cepat ini dikumpulkan dengan cepat gimana dah? Ada kumpulnya Zak. Disuruh dia bermain? Iya, Oh, dia iya, punya temannya. guru kelas juga protes, Zak, kok anak kami main-main katanya. Tadi kan Dia karena udah ini kan? Ya, gitu. Kan dia udah selesai. Nah, anak ya, itulah anak ya Allah. Ya berarti kita inilah bisa yang anak yang bagus-bagus itu memang kita pelihara. Kalau bisa memang kalau bisa nih dikelompokkan, dikasih reward kali saja. Mau dia kita apakan di dalam kelas mendengarkan dia murojaah bersama dengan bantuan audio ini. Nanti kita kasih snack, mau nggak kira-kira? Ada satu yang piket untuk menjaga anak-anaknya untuk dia mau di sini. Artinya gini, anak-anak yang udah selesai itu itu bukan berarti dia tidak butuh lagi. Dia butuh dimungkinkan kan? Gimana dia ikon itu dia butuh apa gitu tempat ini. Misal temannya ini butuh waktu setengah jam, dia cuma 10 menit. Tapi apakah 10 menit ini kita biarkan begitu saja, yang lain sisanya? Enggak. Tapi kita berikan dia fasilitas untuk dia bisa murojaah. Kalau kita misalnya dengan kita juga iya, tapi kita masukkan ruangan ini bisa nggak Zat? Masuk ruangan istimewa misalnya. Oke, masya Allah anak sudah selesai. Silakan ke ruangan istimewa. Jadi ruangan istimewa itu dia isinya audio, dia mengikuti murojaah sama-sama di situ, tapi ada rewardnya. Ada nggak uang Mas Adedi? Atau kalau bisa minta orang tua nggak masalah kan Zat? Tapi Di Hubul Quran Zat, di Hubul Quran untuk memotivasi anak-anak mereka buka donasi ke orang tua. Salah satu donasi ininya untuk yang khatam tambah yang iftar. Nah itu ada ininya. Jadi kita bilangkan ke bunda-bunda, anak bunda sama kayak anak-anak kan ada mengelola hafiz 30 juz, yang mukhayyam 30 juz. Jadi mukhayyam 30 juz itu kita mintakan ke orang tuanya. Jadi ada satu ruangan yang mungkin bisa, jadi kita oper ke situ. Nah, ustazah yang tidak mengajar ada nggak? ini sama aja masukin keluarnya semuanya. Samanya, artinya tidak ada yang menganggur untuk jadi piket, tidak ada. Sama misalnya kan kalau misalnya jam 8 punya 9 udah masuk semua Zak. Bukan maksud anak guru kelas. Guru kelas itu dipiketkan bisa nggak Sat? Jadi dia mengelola anak-anak untuk yang udah cepat nih Zat. Anak berharapnya gini Zat, ketika anak itu mampu dia dan kita tidak bisa pegang di kelas, perlu mereka itu dikelompokkan dan kita putar aja Zat. Jadi guru yang piket ini dia hanya mengontrol, dia mengikuti audio itu, tapi dia keluar dari situ dapat hadiah. Jadi dia tidak hanya teman-teman, Pak udah selesai Zat. Tapi kalau misalnya kita kasih kita kasih hadiah, dia merasa nanti ke kelas itu ada hadiah gitu. Bisa Zat? Dikumpulkan, jadi dari manapun dia kelasnya, dia gabung di situ. Tapi ada audio supaya tiket satu guru. Supaya temannya tidak diganggu tadi. Kan karena dia di masih dalam kelas, sementara dia udah selesai, dia murojaah sendiri tapi belum ada semangat. Tadi kata Zawati kan, dia belum ada semangat. Tapi kita oper dia gitu, kita operkan dia, masya Allah anak saya udah selesai, sekarang silahkan masuk kelas apa yang kita berikan nama? VIP. Tapi di situ ada audio yang dia ikuti, tapi nanti keluarnya ada reward gitu. Ya, rewardnya yang ini kita pikirkan gimana?
Ya tadi kita minta orang tuanya nggak, menurut anak nggak ada pula orang tua. Bunda mau bunda ngasih hadiah untuk anaknya mau murojaah. Rasanya enggak loh Zah. Kami kan bayar SPP itu mah rasanya enggak pula gitu ya. Donasi aja Zah, donasi untuk menghafal Quran. Tapi kalau ada anggaran dari Sadadi bukan masalah. Nah, nanti ustazah yang sama kayak ustazah Yola di kelas, itu kan tak sama waktu Kuntum sama Nelvi penanganannya berarti kan? Kuntum sama Nurul sama nggak durasi waktunya dikasih sama Zahila? Beda kan? Tapi kenapa Nurul mampu di dalam kelas yang bertahan? Karena udah ada keinginan belajar. Coba kalau Nurul kayak anak itu diganggunya teman, dari diganggunya Nelvi itu kan. Maksud anak itu, jadi antara satu anak dengan satu ini dia tidak mungkin bisa kita samakan waktu. Cuman bagaimana caranya anak yang sudah mampu bagus ini dia tidak kehilangan waktunya, tapi kita tidak diganggunya gitu. Nah, khusus akan kesini lagi. Mungkin nanti bisa kita bicarakan di tim. Seperti itu usul yang sangat bagus ya Kak ya. Apakah di musola ini atau di mana, setidaknya ya anak kita kan tadi masalahnya kebanyakan anak sama waktu gitu kan Kak. Jadi dengan begitu mungkin bisa lebih efektif lagi. Dan dia anak-anak itu kita motivasi terus. Yang masuk kelas ini hari ini kalau kita umumkan misalnya, kita berikan hadiah gitu kan. Besoknya kira-kira nambah lagi nggak ya per pekan itu yang masuk cepat ke situ gitu. Nah, jadi bisa kita motivasi dengan hadiah itu tadi. Nah, anak-anak yang tidak bisa ini kan, menurut Ustazah gimana? Kan terlalu habis pula waktu di situ kan nggak bisa pula. Nah. Kalau anak dengan kita punya standar juga kan gitu kan. Kalau memang betul-betul anaknya memang fokus gitu dalam tanda kutip kita hanya ke akademik, anaknya juga bermasalah, kita juga berikan penanganan seadanya. Ya. Nggak mungkin kita habiskan waktu itu. Tapi Ustazah menurut Ana, daripada menghabiskan waktu dia lebih banyak di hafalan, menurut Ana lebih bagus yang ini. Mau tanya Zah, Iya, ini persoalan adab dan jelas. Anak beberapa kali coba permainan taktik. Apakah dalam menghafal ini boleh anak bermain? Ini adab. Para asatid kita lihat di Timur Tengah juga memberikan permainan kan? Boleh ya? Boleh. Contohnya misal mereka keliling-keliling, ada satu kursi yang tidak berisi. Nanti dia keliling-keliling baru apa? Itu Tapi sayangnya mereka lebih kursi. boleh Ustaz? Berarti tidak kena adab ya? Enggak. Anak-anak masalahnya Ustaz. Tapi kalau kita di sini mungkin ya kalau di sini kita nggak cocok juga anak-anak. Karena dia butuh ini Ustaz untuk apa namanya itu taklif bagi mereka itu untuk membujuk hati mereka untuk mau belajar itu tadi. Makanya salah satunya hadiah itu tadi Ustaz. Jadi ada 3 level berarti kita di SD ini Sadadi yang betul-betul istilahnya kita upayakan dia bisa membaca ngaji, tapi hafalannya minim. Kemudian yang tengah, ya yang tengah dia hafalannya sesuai target. Kemudian yang bagus ini jadi yang high, ya high level untuk mereka itu. Jadi kita berikan fasilitasnya yang bisa memanfaatkan waktu. Menurut anak audio sangat praktis lah, audio itu. Apalagi bacaan. Kalau bisa, Anda dari kemarin itu memang gimana ya? Maksudnya sudah banyak anak-anak yang minta rekaman tuh kan? Susah sih rekaman, susah kami mengikuti syekhnya katanya gitu. Karena bacaan sudah biasa kami ikuti kan gitu dia ininya. Cuman waktunya itu saja. Anak kira anak sering juga mendengar di masjid itu bacaan bagus, syekhnya tidak terlalu iramanya dan pendek-pendek juga dengar. Cuma tak dapat nama syekhnya itu. Kalau komedi enggak kan? Enggak, kalau enggak. Kalau komedi anak yang lumayan terikuti itu
Syari susah. Syari itu ada sih. Ada ainnya nama beliau tuh. Pendek namanya satu. Kami. Ya, Hanifah itu kan Oh iya, ada juga nggak tahu kan? Bukan itu. Masuk namanya. Nanti lah Hana ini kan. Nah itu lumayan tidak terlalu berbelit-belit iramanya dan ini. Kan kalau Musyari Rasyid itu kan terlalu berlenggak-lenggok kan, susah diikuti. Gitu. Atau Zanurul yang ini, yang orang Malang sana, diikuti anak-anak. Bisa juga. Iya. Kan bacaannya lurus-lurus saja Nurul. nggak tahu. Bagus bacanya itu. Berkolaborasi aja berdua. Iya, kolaborasi aja dari surat ini, iya. Vokal gitu kan? Kalau Nelvi bukan apa-apa ya, Nelvi bagus bacaannya, cuma power suaranya itu yang ini, yang belum keluar. Jadi dia istilahnya tuh untuk dirinya sendiri baru. Kalau untuk jadi pengajar, ya itu dalam skop kecil. Tapi kalau satu kelas susah Nelvi. Nah, Nurul punya power. Ini aja nih. Ya. Kolaborasi Nurul Fitri dan Zanafia. Ya, Sama ya. Nanti kalau di ini aja, apa namanya? Insyaallah nanti kan kita udah punya gitu kan. Ustazah lebih kreatif lah. Anak ini masih anak terkejut nih. Insyaallah gitu lah. Yang punya SD ku. Anak ini udah jadul, jadi susah untuk teknologi itu. Teknologi didukung oleh dari Aktia. Nah, tuh. Dan sudah. Iya. Kolaborasi. Karena kalau suara Syekh itu nafasnya panjang, susah anak-anak kita. Betul kan? Nah, tempat berhenti Syekhnya beda, anak-anak kita menghafal beda, buyar dia. Tapi kalau mereka sesuaikan pendek-pendeknya, anak punya hafalan 30, yang juz 30. Tapi masih sebelum anak ngaji bisa, ada maluan ada dengarnya. Amma yatasaalun, masih kayak gitu. Dan itu efektif Nurul. Anak kan pulang setiap habis jam sholat itu kan ada murojaah bersama, ada pemandunya. Nah, di satu asrama itu karena itu hafalannya, anak putarkan. Jadi anak-anak tidak ada yang bisa mendahului. Karena ketika dengung, anak dengung. Ketika anak panjang yang lebih panjang, anak lebih panjang. Jadi tidak ada anak-anak yang mendahuluinya. Kalau tak biasanya, lebih dulu jamaah daripada pemandu. Pemandu yang mengikuti jamaah. Makanya anak nggak pakai lagi yang apa? Masalahnya itu juz 30-nya masih sebelum ngaji bisa. Jadi anak suka aja mendengarnya. Ini mau ulang lagi, tapi itulah lagi mensiasati waktu. Karena kalau rekaman di rumah nggak bersih, nggak bagus juga. Memang di studio dan itu bisa dengan Ustadz Harun. Ininya pergi Nurul sama Nelvi berdua. Nah, ya ditemenin sama Ustadz di sana. Ustadz Rodi udah banyak tugasnya tuh. Kami dukung sepenuhnya. Nah. Nanti yang itu bisa juga dikirim ke orang tua kan? Dikirim ke orang tua. Bunda, kalaupun bunda nggak bisa ini kan minimal setel terus aja ini. Gitu. Kalau Syekhnya itu kan itu masalahnya panjang sekali. Jadi anak-anak kayak gitu dia kan. Ya nanti kita bantu Pak Harun asalkan Zanul nanti bersedia Iya, sebentar. Meningkat tempatnya kan, karena dia di situ ada tempat kedap suaranya. Insyaallah. Ya Nurul, Insyaallah sama jalan. Itu Jamila bilang tuh ada dari kemarin. Dia gini Nurul, kalau Nurul khawatir dengan aurat suara, kan tidak kita perdengarkan di masjid. Kan itu tuh anak-anak. Kalau seandainya Nurul berpikir misalnya itu ada ustadz di sini ada ini, ya namanya kita sekolah, tidak pula ustadz tuh rancang suruh.
Satu dia aja. Baik. Ayo Zah. Huruf H, ta. Sebanyak yang anak tes tadi Ustazah di SMP itu rata-rata yang yang awas dengan huruf H-nya itu hanya sedikit. Jadi memang cocok sekali matan Jazari ini ya, yang memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada kita bahwasanya H itu memang perlu dimurnikan. Wasaffiha jibahuhum alaihimu. Jadi memang cocok sekali yang terjadi ketika Ibnul Jazari memberikan tanbih kepada kita dengan menuliskan syairnya yang khusus, wasaffiha jibahuhum alaihimu. Nah, ada 10 tadi yang membaca, itu 2 lumayan terdengar hanya, yang selebihnya itu seperti lalu saja, hanya tidak jelas. Ya, wahum, kayak itu aja. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minin. Jadi wahum, kayak gitu aja dia. Harusnya wahum, ya, wahum. Jadi ditekan sedikit supaya hanya itu keluar. Jadi bagaimana caranya? Betul yang kita mulai dari buku ini Ustaz. Ketika ada huruf wa, huruf sambung wa atau fa, ya, maka kita tidak menekannya di situ. Supaya dan huruf keduanya adalah huruf h, maka yang kita tekan suara kita adalah di huruf h. Wa huwa ala, bukan wa huwa ala. Coba bedakan. Ya, ketika kita tekannya di huruf wa dan huruf keduanya adalah h, coba perhatikan. Wa huwa ala dengan wa huwa ala. Nah. Jadi memang di h-nya kita tekan. Innallaha ala, ha ala. Itu memang diberikan sedikit tekanan supaya h-nya itu keluar. Baik. Kita baca. Gimana iramanya dulu kok anak udah kehilangan ini juga. Kafarota. Oh ya. Irama tadi itu irama apa tuh? Ngaji ya. Baik, 2, 3. Ana bacakan. Kafarota. Rohaso. Zaharo. Kafarota. Gimana sih Nurul? Apa? Oke, Nurul dan Nafi. Untuk pertemanan jadi kehilangan ini. Ya Masya Allah. Wahid, itnan, salasa. Kafarota. Yang digabung Zah. Yang oke, wahid, itnan, salasa. Kafarota. Lanjut. Ya lanjut. Oke, baik. Sampai digabung. 2, 3. Diikuti kan? Diikuti. 2, 3. Kafarota. Rohaso. Zaharo. Kafarota. Rohaso. Zaharo. Lanjut. 1, 2, 3. Zahama. Sahafa. Sahama. Zahama. Sahafa. Sahama. Sodaqota. Baqorota. Wahaba. Sodaqota. Baqorota. Wahaba. Hafazota. Rohada. Fajaru. Hafazota. Rohada. Fajaru.
Luharu, hajama, haruba, luharu, hajama, haruba. Sebentar. Di Ustadz ada dengar, ana dengar di hanya apa namanya? Ustadz ada yang lagi ngantuk, Ustadz? Karena anda dengar tadi kayak gitu suaranya. Ada Ustaz apa? Kurang tegas anda dengar suaranya. Oke, ulang lagi kita. Loharo, hajama, haroba, loharo, hajama, haroba. Tegas-tegas. 1, 2, 3. Loharo, hajama, haroba. Loharo, hajama, haroba. Terus Lahaba, yahaba, jabaha, badaha, lahaba, jabaha, badaha, syabaha, soharu, syaruha, jabaha, soharu, baik. Nah, di huruf H tadi itu yang ketika Anda dengar, dia tidak boleh juga sampai turun ke bawah ya, Ustaz. Hati-hati. H-nya itu dia adalah di pangkal tenggorokan, tapi tidak boleh sampai ke dada. Ya. Hajama, bukan begitu. Tapi hajama, memang sampai di sini aja. Tapi kalau udah sampai ke dada, nah itu udah sampai ke bawah namanya. Ya, masuk dia ke bawah. Oke. Dia dua kesalahan yang sering terjadi. Imma, bahasa Arabnya imma. Kalau ada dua buah itu mungkin bisa jadi dia terlalu ke bawah atau dia agak ke atas, mendekati H tapi tidak sampai ke H. Nah, itu anak juga di ujian tadi anak-anak juga anak tandai itu. H-nya ketika dia nyebut H berlebih ke atas, jadi mendekati huruf H, cuma tidak pas huruf H-nya. Nah, itu yang ini. Jadi dua itu yang perlu kita kita hati-hati, jangan sampai dia ke bawah dari tenggorokan kita dan jangan sampai naik ke atas. Coba sudah pegang tenggorokannya. Jarak antara pangkal tenggorokan dengan tengah tenggorokan itu jaraknya jauh atau dekat? Jauh. Dengan tengahnya Ustaz Sapi, dengan tengah. Dekat kan? Berpotensi enggak dia memang untuk ke atas melebihinya? Iya. Nah, makanya di situ. Dan anak juga sering diingatkan ketika menyebut bunyi huruf H. Ya. Jadi di tambihat itu kita sering juga diingatkan sama Ustaz. Baik. Oke, baik. Ustazah, syukran Zanurul. Kita minta dulu Ustazah yang sama-sama membaca ya bersama-sama. Tapi yang anak ingatkan tadi Zah tolong dijaga ketika dia dhahara, hajama, haroba, kan bagus istifalnya kan. Tapi ketika dia nyambung tolong dijaga juga gitu. Jangan sampai gara-gara kita ingin loncat ke kata berikutnya istifal kita jadi berkurang. Nah, itu minta tolong. Oke? Diperhatikan. Ketika mengeja bagus. Nah, ketika menyambungnya tolong kita jaga kebagusannya itu. Oke? Baik. Wahid, ithnan, salasa. kafaruta, rohafu, zaharu, kafaruta, rohafu, zaharu, zahama, sahafa, zahama, zahama, sahafa, zahama, sodaqota, baqorota, wahaba, sodaqota, baqorota, wahaba, hafazota, rohada, fajaru, hafazota, rohada, fajaru. Tarzah.
ada beberapa saudara yang ditanya itu kurang istighfarnya karena mengejar sesudahnya. Hafalwata rohat. Nah itu yang ke nya, caranya tolong dijaga istighfarnya dah. Jangan sampai berkurang. Oke, 2, 3. Hafalwata rohada fajaru. Ulang dari Eja dah, dari Eja. 1, 2, 3. Hafalwata rohada fajaru. Hafalwata rohada fajaru. Buharu hajama haruba. Buharu hajama haruba. Lahaba jabaha badaha. Lahaba jabaha badaha. Syabaha suharu syauha. Syabaha suharu syauha. Baik, yang belum pernah baca sendiri lah. Bulan belum pernah. Tapi Ustazah masih gymnya masih ini ya. Iya masih berikut. Apa Pak? Baca terus. Mau pada Ya, mana dengar? Kafarota ruhasu. Kafarota ruhasu zaharu. Kafarota ruhasu zaharu. Zahama sahafa sahama. Zahama sahafa sahama. Sodaqota baqarota wahaba. Sodaqota baqarota wahaba. Hafalota hafalota rohada fajaru. Hafalota rohada fajaru. Zoharu hajama haruba. Zoharu hajama haruba. Lahaba jabaha badaha. Lahaba jabaha badaha. Syabaha suharu syaruha. Syabaha suharu syaruha. Suharu syabaha suharu syaruha. Baik, tinggal poles lah. Tidak terlalu parah. Ya, tinggal poles awalnya, kemudian huruf-huruf tebal. Kemudian kalau menurut anak Ustazah agak cimoy. Cimoy itu gimana ya? Gimana mengartikan cimoy itu? Jadi anak mendengar Ustazah ngaji itu kayak anak-anak ngaji. Ya kan? Nurul? Jadi kayak gimana tuh suaranya, kemudian apa gitu kan? Nah itu latihan tegas lagi dah. Ya, kalau sudah di balik layar orang nggak nyangka Ustazah ada. Pasti orang akan menyangka yang ngajinya itu adalah anak-anak. Anak-anak bukan anak SD, yang anak-anak perempuan misalnya SMP kayak gitu. Ya, jadi agak dilatih lagi power suaranya. Ya, insya Allah bisa. Tapi Ustazah beruntung, Ustazah selalu belajar dan dari hari ke hari orang profesional yang memperbaikinya. Tidak seperti teman-teman kita yang belum beruntung di atas. Oke? Ya. 3 bulan Ustazah sekolah. Iwen belumnya Ben? Tidak Adel. Sudah pernah? Sudah. Iwen belum? Baik, Iwen lagi. Kafarota rohaso zaharu. Kafarota rohaso zaharu. Zahama sahafa sahama. Zahama sahafa sahama. Sodaqota baqarota wahaba. Sodaqota baqarota wahaba. Hafadhota rohada fajaru. Hafadhota rohada fajaru. Dhoharu hajama haruba. Dhoharu hajama haruba. Lahaba jabaha badaha. Lahaba jabaha badaha. Syabaha
soharu, syaroha, syabaha, soharu, syaroha. Huruf tebal-tebal ya kan? Ya. Huruf tebal-tebal dan ya, Yang lainnya, huruf yang lain itu yang perlu latihan beratnya di dan huruf tebal. Tapi di huruf yang lainnya masih biasa-biasa. Jadi perlu latihan. Caranya gini, minta kesediaan Nurul atau Nelvi. Ustazah punya grup sesama Ustazah nggak? Gabung belum? Kenapa? Kenapa tidak ada? Kalau untuk latihan kenapa nggak? Ya, atau Japri? Nurul rekamkan suaranya. Buat bacaan, misalnya halaman sekarang yang kita baca nih. Nah, nanti kan sering-sering dengar untuk membantu, ya, karena itu tadi yang lainnya masih biasa-biasa standarnya. Di huruf O dan huruf tebal perlu latihan. Ya begitu. Kata dulu bisa. Ya. Tebalnya. Nah, berarti tidak terlalu inilah penilaian ayah. Ya. Anak khawatir kata guru anak di sana udah lah. Ada khawatirnya gitu. Baik, Ustaz lagi Ustaz. Satria aman? Aman Ustaz? Aman ya? Ya Ustaz. Ya Ustaz, sama-sama Ustaz. Halaman 26. Kafarota, rohasu, zaharo. Oke, wahid, itnan, salasa. Kafarota, rohasu, zaharo. Kafarota, rohasu, zaharo. Zahama, sahafa. Bentar Ustaz. Ustaz Alaik, Ustaz grogian di sini. Jujur aja Ustaz. Takut. Ustaz membaca tadi rohasu, za-nya jadi ikutan ini Ustaz, bukan za karena so-nya ini. Oke lah, anak pindah. Oke? Baik. Wahid, itnan, salasa. Kafarota, rohasu. Emang ringkoi. Dari depan, dari awal lagi Ustaz. Ya, dari awal. Oke, wahid, itnan, salasa. Kafarota, rohasu, zaharo. Kafarota, rohasu, zaharo. Zahama, sahafa. Sahama, zahama, sahafa, zahama. Sodakota, bakorota, wahaba. Sodakota, bakorota, wahaba. Hafalota, rohada, fajaro. Hafalota, rohada, fajaro. Loharo, hajama, haroba. Loharo, hajama, haroba. Lahaba, jabaha, bataha. Lahaba, jabaha, bataha. Syabaha, soharo, syaroha. Syabaha, soharo, syaroha. Baik, Masya Allah. Anak senang melihat ini Ustaz, mulut Ustaz. Nampak istighfarnya udah mulai nih, udah mulai main, ya ininya. Tapi Ustaz Alek nggak pernah lihat. Anda selalu bertutup, ya. Protokol prokesnya, Masya Allah mantap luar biasa. Tapi dari pengucapan Ustaz terdengar, ya terdengar. Ustaz, udah mulai ke istighfar, udah mulai. Tapi yang tadi jelas sekali, rohasu zohar. Jadi zohar ininya karena terpengaruh, ya. Tapi ininya kita ingin menginikan ke anak-anak juga Ustaz. Ustaz pernah lihat status Ustaz Abdul? Ustaz tak tergabung, nggak nyimpan nomor ya? Yang anak kecil, senang nggak lihatnya Nurul? Walaupun kayaknya sama Tapi istighfarnya, ya isti'alanya si memang betul-betul tebal dia. Si kayak gitu udah dapat dia anak kecil Ustaz. Nah, kita motivasinya itu. Sementara anak agak megah-gaman sedikit, agak gergetan. Nurul, kira-kira anak-anak yang bagus-bagus itu bisa nggak satu kelompok dikumpulkan Nurul? Bisa. Nurul pegang. Jatah untung berapa anak? Enggak,
semuanya kalau digabung berapa? Lebih 20? Masing-masing? Berapa? 30? 40-an? 40 Nurul cari anak-anak yang bagus-bagus. Bisa nggak Nurul? Yang dulu kan ada kelas 2 Kelas 2 nya nggak ada? 1, 3, yang 2, 4. Oh, PKITM. Di apa bisa tuh Bang? Di apa namanya? School. Klub ekskul. Nah, bisa. Bisa nggak Nurul? Di school. Mampir gitu. Belum ada sejak coronanya. Belum boleh. Kalau misalnya kita targetkan anak-anak ini, jadi dia bimbingan diantar ke sini. Zuhur nih. Pasangan. Kafe itu dah. Oh, Nurul terlibat. Yang kelas bawah. Jangan kelas 6. Atau jangan sampai 40. Satu kelompok. Kelas rendah yang bagus-bagus bacaannya. Kita nyari yang kayak anak kecil tuh Nurul. Jadi dari kecil memang betul-betul digenjot dan memang perlu betul-betul dipelihara. Kan ada memang uyul anak-anak itu kan bagus-bagus tuh. Satu kelompok aja deh 20 misalnya. Ekskul. Ya minta di ini kan nanti bisa kira-kira tuh. Jadi ibaratnya daripada mereka ngaji di luar, mending ngaji sama Nurul. Ya. Jam kerja. Jadi kita komunikasikan dengan orang tua. Mau kan? Nah. Tapi memang kita tes anaknya. Contoh sebentar, misalnya kayak Fauzana itu ketika mengajarkan istighfarnya bisa dia lah. Ketika dia ajarkan nih, lebih dulu dia dapat cara mengistighfarkan huruf daripada Najia. Fauzana, berarti dia ada muyul. Cuman di rumah dia nggak mau belajar sama Mama. Dia nggak mau belajar sama apa? Katanya Umi, Pak. Ya, anak ngajar anak sendiri itu kadang-kadang memang gimana ya? Geligamannya keluar. Tapi kalau anak orang, masya Allah sabar sekali. Gitu. Jadi kita barter lah, anak-anak tolong pegang. Masya Allah anak orang mana pegang. Kalau satu satria dengan anak sendiri bagus ya. Nggak bisa ada. Ya. Tadi ngomong gitu. Karena kenapa kamu yang marah-marah? Berusia anak laki tidak ada. Kan laki agak susah kalau yang polisi lah ngomong gitu. Sih biasa namanya. Anak sama mana ya anak-anak Kalau tuh. laki-lakinya, Kalau laki-laki banyak ya. perempuan ya. Babu-babuan. Bisa Nurul. Karena gini, anak tertarik dengan yang di bisa itu dari kecil itu memang sudah bagus. Nah, Kalau gitu, anak kita insya Allah dah. lihat mana kita. Ustaz udah pernah mau mendengarnya belum ya? Belum. Nanti anak kirimkan insya Allah. Oke, mantap. Kirimkan. Jadi anak-anaknya kecil tapi huruf shad, istighfar isti'lanya di huruf kasrah, baris kasrah nampak. Nah hanya di so, kita kan belum masuk kasrah lagi nih. Belum lagi di. Nah itu belum lagi kita kan? Nah dia udah dapat kecil baru. Nah kita mau ada anak-anak kita begitu. Enggak, sembari jalan. Tapi ketika bertemu dengan huruf itu kita ingatkan terus. Kita kasih tahu lagi. Kasih tahu terus. Nah. Artinya bukan kita biarkan, tapi terus diingatkan, diingatkan. Misalnya berapa target sudah mengingatkan satu anak? 2 kali. Ya udah lanjut dulu. Nanti kan ketemu lagi dengan huruf itu. Jadi tidak berlama-lama kita dengan satu huruf. Ya. Ada kata yang komentar sebenarnya. Nah. Orang bocah Arab itu tidak sama dengan negara kita. Sama dengan anak kecil, anak bayi ini bisa nggak? Bukan. Kita nggak bisa di Arab itu.
Enggak, Ustaz. Tidak bisa. Enggak. Kalau seandainya begitu, tentu penjagaan Al-Quran itu sepanjang masa tentu tidak berlaku. Makanya Al-Quran itu jadi bahasa Indonesia kan tak? Tapi kan dari Arab. Kita harus sampai. Iya. Nah, Kalau seandainya begitu kata orang itu, tentu ayat yang menjelaskan tentang penjagaan ayatnya tersebut. ya, karena Wa inna nahnu laha la Nah itu yang lahafizun. lahan. Wa inna nahnu lahafizun yang itu tuh. Nahnu nazzalna lahafizun. Itu nak. Nah ini. Yang tentang penjagaan ayat Al-Quran itu tentu tidak berlaku jadinya Ustaz. Kalau seandainya memang lidah Arab dengan kita itu tidak bisa. Toh di Indonesia ini ternyata ada orang yang dia megang sanad masuk sanad tinggi. Artinya jarak antara dia dengan Rasulullah itu lebih dekat sanadnya dibanding dengan orang Arab sendiri. Dia intinya dia ini riyadhatu mri'in min faqihi itu. Jadi riyadhahnya seseorang dengan mulutnya. Semakin banyak dia ngaji, semakin banyak dia belajar, tapi belajarnya syaratnya satu ya ke orang yang benar. Nah, ketika dia sudah belajar dengan orang yang benar dan dia masih salah, dia akan selalu mendapatkan perbaikan dan dia selalu melihat dan mendengar yang baik sehingga dia ketika dia riyadhah mulutnya riyadhah berolahraga dengan bacaan itu selalu dengan cara yang tepat gitu. Jadi bukan itu kalimat orang yang dia sebenarnya tidak mau belajar itu tak mau belajar tahsin. Tapi kalau orang yang dapat pemahaman untuk belajar tahsin, orang yang cadel saja dengan huruf ra bisa Ustaz. Bisa tahu siapa? Ada Ustaz Effendi namanya, ya. Ustaz Effendi, beliau itu adalah pemegang sanad tertinggi di Indonesia. Itu yang punya Usman di Jakarta. Itu beliau di awal oralnya cadel, Ustaz. Tak bisa menyebut huruf oral. Nah, coba saya bayangkan, apakah beliau meraih sanad itu oralnya masih cadel? Tentu tidak. Ya, latihan riyadhatu mri'in min faqihi. Jadi memang betul-betul riyadhah. Semakin banyak riyadhah, semakin bagus. Kalau anak motivasinya tak hanya riyadhah mulut ya, riyadhah fisik juga, biar kita sehat dan kita tahan belajar mengajar lama-lama. Baik, karena sudah azan, kita tutup dengan baca lafaz hamdalah, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Ustaz-ustazah agak sedikit banyak diskusi hari ini karena memang tersentuh seperti tadi itu karena selesai menguji anak, banyak PR kita